Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perusahaan Uniqlo, perusahaan jasa yang bergerak di bidang outfit ya, baju-baju untuk lifestyle kehidupan sehari-hari. Oke, di sini kita akan membahas nanti ada laporan keuangannya, ada supply demand dan lain-lain. Oke, lanjut ke perkenalan diri kami, dimulai dari saya. Nama saya Holil Rahman Atria. Lalu di sini ada Gary Mahesa. Silakan Gary Mahesa. Halo, perkenalkan saya Giri Mahesa. Oke, lalu ada Maulana Yusuf. Halo, perkenalkan nama saya Maulana Yusuf ya. Dan ada saya sendiri, Holil Rahman Atria. Lalu di sini ada Cindy Claudia. Silakan. Halo, nama saya Cindy Claudia Oktaviani. Dan yang terakhir di sini ada Amanda Krisanti Wibowo. Oke, Halo, nama saya Wanda. oke. Di sini ada video ya. Kita lihat dulu videonya. Eh, Video terkait. Nggak ada suaranya ya. Oke, lanjut aja ya. Untuk di slide selanjutnya, di sini ada sejarah tentang Uniqlo. Dipersilahkan untuk yang menjelaskan. Oke, di sini ada sejarah dari produk Uniqlo. Jadi, Uniqlo merupakan brand asal Jepang yang didirikan oleh Tadashi Yanai yang dibuat pada bulan Maret di tahun 1949. Nah, pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2013 terletak di Lotte Shopping Avengers Store. Nah, produk-produk yang disediakan juga cenderung sangat lengkap, menyasar semua kalangan, mulai dari bayi, anak-anak, laki-laki, perempuan, sampai dengan orang dewasa. Jadi next. Untuk Uniqlo Indonesia itu bisa diakses di www.uniqlo.com.id. Nah, 2013 ini pertama kali Uniqlo masuk ke Indonesia. Kemudian di 2014 ada 6 gerai termasuk ke Indonesia dan juga berencana melebarkan membuka gerai di luar Jakarta. Kemudian di 2015 membuka 2 gerai di Mall Gandaria City dan juga Tangerang. Setelah 2015 membuka 50 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada 2023, Uniqlo mengumumkan akan menambah 8 toko baru lagi yang akan tersebar di beberapa toko di Indonesia seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Bali, Solo, dan beberapa daerah lainnya. Ya, selanjutnya Nah, ada itu akan dijelaskan. dari bisnis dari pakaian baru. Fast retailing itu ini menggambarkan siklus hidup pakaian dari pembuatan hingga daur ulang. Ya, di sini ada dua bagian utama yaitu ada creating lifewear dan sustaining lifewear. Pertama itu ada creating lifewear. Apa sih itu? Itu menciptakan. Itu dimulai dari pengumpulan bahan baku. Itu dimana proses ini dimulai dengan memilih bahan yang berkualitas dan berkelanjutan. Seperti itu ada desain produk. Itu tahap ini melibatkan perancangan pakaian yang tidak hanya fungsional tapi juga estetis. Yang selanjutnya ada manufaktur, itu pakaian diproduksi dengan standar tinggi. Yang selanjutnya ada distribusi, produk didistribusikan ke toko-toko retail dan online. Selanjutnya terakhir itu kepuasan pelanggan di toko. Itu fokus pada pengalaman pelanggan yang memuaskan baik di toko, fisik maupun online. Dan yang kedua bagian utama itu ada sustaining lifewear, yaitu memelihara. Yang pertama ada wawasan pelanggan, yaitu mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk perbaikan berkelanjutan. Itu ada penggunaan dan pemakaian sering. Itu mendorong pelanggan untuk menggunakan pakaian secara maksimal. Selanjutnya ada donasi pengumpulan penyortiran. Itu inisiatif untuk mendaur ulang pakaian yang tidak lagi digunakan. Yang terakhir itu daur ulang menjadi sumber daya baru, yaitu proses mengubah pakaian bekas menjadi sumber daya yang dapat digunakan kembali. Nah, di bagian bawah gambar ada teks yang menyatakan bahwa komitmen fast retailing untuk menciptakan rantai pasokan yang berkelanjutan, yaitu menghargai keragaman semua orang, mendukung komunitas, dan berkontribusi pada masyarakat. Ini menunjukkan fokus mereka pada ketanggung jawab sosial
perusahaan dan keberlanjutan lingkungan. Next. Itu ada marketing next. Yang pertama itu ada produk. Uniqlo menawarkan berbagai pakaian berkualitas tinggi dengan desain sederhana dan fungsional. Itu mencakup pakaian casual, atasan, bawahan, dan aksesoris. Mereka terkenal dengan inovasi teknologi dalam bahan pakaian mereka. Dan kedua itu ada harga. Itu Uniqlo menetapkan harga yang terjangkau untuk produk-produknya, menjadikannya dapat diakses oleh berbagai kalangan konsumen. Dan selanjutnya ada tempat atau distribusi. Itu Uniqlo memiliki toko retail di lokasi-lokasi strategis di seluruh dunia, termasuk di perbelanjaan, kota-kota besar, dan area wisata. Mereka juga menjual produk mereka secara online melalui situs web resmi dan platform e-commerce. Yang terakhir itu ada promosi, yaitu Uniqlo menggunakan berbagai strategi promosi termasuk iklan di media cetak, digital, dan televisi. Mereka juga sering mengkolaborasi dengan selebriti atau influencer untuk memperluas jangkauan promosi. Nice. Ini ada store experience Uniqlo di Grandia City. Menurut gambar ini yaitu dijelaskan yaitu salah satunya tempatnya luas dan pelayannya ramah dan nyaman tempatnya juga. Next. Di sini ada persebaran toko Uniqlo di berbagai negara, yaitu yang pertama ada di Jepang yaitu dengan 800 stores, dan North America itu ada 67 store, dan di Eropa itu ada 68 store, dan di Korea Selatan itu ada 126 store, dan di Asia, India dan Australia itu ada 342 store. Dan total di Cina itu ada 1031 store. Next. Oke, baik. Selanjutnya akan saya melanjutkan mengenai analisis dinamika operasional Uniqlo, di mana di sini kita melihat mengenai permasalahan yang sebenarnya terjadi di Uniqlo dan gimana sih cara mengatasinya mereka. Justru kalau kita bahas fashion, mungkin permasalahan pertamanya ya jelas supply chain manajemennya bagaimana, karena kan tadi udah dijelasin sebelumnya oleh Maulana Yusuf bahwa Uniqlo sendiri memiliki ribuan cabang di seluruh dunia, termasuk paling banyak di China tadi, setelah itu di Jepang, baru di Asia Tenggara. Diketahui bahwa sebelum menerapkan ERP atau Enterprise Resource Planning, desain making terhadap desain itu menimbulkan permasalahan terkait mampu nggak sih mengumpulkan informasi secara global, secara lengkap, dikarenakan masih bergantungan pada pengumpulan informasi secara manual oleh tenaga manusia, sehingga akibatnya rancangan dan volume produksi sering tidak sesuai karena hanya memperoleh sebagian informasi saja. Sedangkan udah top making lalu ke produksinya, produksi dalam skala besar dengan memperhatikan kualitas dan fungsional dari produk sehingga waktu produksi lebih lama. Hal ini terjadi karena menghasilkan produk berkualitas memerlukan seleksi bahan yang ketat, persiapan yang matang, akibatnya terkadang tren, maka justru malah ketinggalan tren. Setelah making, distribution itu ada masalahnya juga. Di Uniqlo pada awal praproduksi biasanya berkaitan dengan banyaknya produk yang tidak dibutuhkan saat itu masuk ke gudang, sehingga menyebabkan kekurangan kapasitas. Kemudian jika produk tidak laris, maka memerlukan tenaga kerja yang lebih untuk memindahkan produk ke gudang sehingga menambah biaya. Reselling juga menjadi masalah, di mana Uniqlo akan menjual produknya tidak laris dengan harga diskon sehingga mengalami pengurangan profit, dan sebaliknya produk yang laris akan mengalami kekurangan persediaan sehingga tidak dapat memenuhi demand pelanggan. Ini sebenarnya masalah di supply chain dari Uniqlo itu sendiri. Nyelesainnya gimana? Nyelesainnya jelas saja mereka perlu ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi di saat desain mereka menggunakan Google AI sehingga mereka tahu nih kalau penjualan atau informasi yang diperoleh itu dapat diketahui dari kinerjanya terlebih dahulu. Sehingga pada masa produksi juga mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan third party atau perusahaan ketiga untuk melakukan outsourcing sehingga di berbagai produksi sehingga proses produksi menjadi lebih singkat. Jadi produknya itu lebih banyak. Segitu juga di Indonesia. Di Indonesia tuh Uniqlo produksi baju sendiri dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kalau nggak salah itu lebih banyak di Jawa Tengah.
baru mereka ngirim ke distribusi di seluruh Indonesia. Jadi nggak langsung dari Jepang untuk produk-produknya, kebanyakan dibuat di Indonesia. Lalu pada tahap distribusi, biasanya mereka menyimpan persediaannya yang dibutuhkan. Selain itu, Uniqlo bekerjasama dengan Daifuku untuk mengelola persediaan gudang di seluruh dunia. Jadi kembali lagi mereka menggunakan pihak ketiga. Lalu pada tahap retail untuk mengatasi masalah yang sebelumnya saya jelasin, produksi yang cepat menyebabkan kurangnya persediaan yang berlebihan atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan produksi sedangkan minat pasar dan dapat mengikuti tren, profit yang diperoleh juga lebih besar karena tidak terdapat kelebihan persediaan yang diperlu diskon. Jadi bisa mereducing stok dan nggak fokus selalu terhadap diskon model. So boleh dilanjut, itu tadi permasalahan yang sebenarnya terjadi di Uniqlo. Lanjut Oli. Oke, kita bakal lanjut mengenai budaya fast fashion. Jadi budaya fast fashion itu apa sih? Itu fenomena dalam industri pakaian di mana perusahaan berusaha untuk memproduksi koleksi pakaian yang terinspirasi oleh tren model terkini dengan siklus produksi yang sangat cepat. Biasanya siklus ini tuh memang ya produksinya sangat cepat, terus memiliki tren yang terkini, jadi selalu berubah-ubah. Ya, dan harganya terjangkau. Mungkin Uniqlo tuh sebenarnya terjangkau untuk rate luar negeri dan sangat mungkin ya agak mahal sih untuk rate Indonesia. Tapi kalau kita pakai rate luar negeri, Uniqlo tuh murah banget. Dan ya penjualan massal, kita tahu lah Uniqlo tuh penjualannya massal. Jadi satu produk tuh bisa bikin banyak ribuan. Tapi justru hal itu ngebikin siklus mode yang cepat gitu loh. Mereka harus terus beradaptasi, mereka harus terus cepat-cepat berubah, terus ngikutin tren pasar, dan ya dampak lingkungan. Ini menjadi sebuah masalah terhadap budaya fast fashion. Karena banyak baju-baju yang dihasilkan dari budaya ini tuh dibuang gitu aja gitu loh. Jadi mereka nggak mengolah dengan baik. Walaupun Uniqlo sudah bikin tagline Lifewear dan Sustainable, jadi mereka nanti kelola lagi limbahnya. Oke, itu adalah analisis dinamika operasional Uniqlo mengenai budaya fast fashion. Boleh dilanjut, Holly? Oke, buat selanjutnya, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai budaya Lifewear atau Build on the Trust. Sebenarnya ini adalah sebuah fokus yang diituin Uniqlo, bagaimana produk itu tuh based on customer need. Jadi mereka mau ngebuat produk yang sebenarnya ada relationship antara pabrik dan pabrik manufacturernya, antara partnernya juga. Jadi customer centric clothes creation, mereka fokus pada customer, terus unmatched trust with production partner, dan cooperative strategi partner. Jadi mereka benar-benar ngebuat trust buat semua lini bisnisnya. Oke, boleh dilanjut Oli. Selanjutnya laporan keuangannya. Uniqlo ini laporan keuangannya tahun lalu, tahun 2023, ada di induknya. Pada tahun itu dia bisa menghasilkan revenue sebesar 2,7 triliun yen atau sekitar 270 triliun rupiah. Itu naik sekitar 20% dari tahun-tahun sebelumnya. Uniqlo sendiri, Uniqlo International kontribusi sekitar 52%. Di luar dari Jepang, Uniqlo bisa kontribusi sebanyak itu. Di luar dari pasar utamanya dengan operating profitnya sekitar 381 billion atau kalau dirupiahin sekitar 381-an miliar, dan itu naik terus bertahun-tahun sampai 28%. Jadi itulah kurang lebih gambarannya. Jadi ya, Uniqlo terus naik sama dari tahun ke tahun dan mereka lebih fokus di luar negeri ketimbang di Jepang itu sendiri. Oke, boleh dilanjut Oli. Silakan presentasi setelahnya. Oke. Selanjutnya di sini ada kurva permintaan. Jadi di sini ada 4 ya, ada demand exceed capacity, ada demand exceed optimum capacity,
Terus ada excess capacity sama maximum available capacity. Ada optimum capacity juga. Jadi dari yang pertama di sini terkait dengan Uniqlo, itu pertama ada demand excess capacity, itu di mana permintaan melampaui kapasitas produksi. Ya, untuk mengatasinya yaitu Uniqlo membuka outlet baru dan perbanyak pabrik. Dan Uniqlo juga bisa tambah fasilitas produksi, jam kerja, atau outsourcing. Lalu yang kedua ini maksimum available capacity. Itu tuh maksudnya di mana ketika Uniqlo udah menggunakan semua kapasitas produksi yang tersedia. Jadi kayak ada banyak kapasitas yang tersedia gitu. Terus untuk mengatasinya itu fokus pada output dan supply chain management. Ya, fokus pada efisiensi operasional juga untuk meningkatkan output. Dan yang ketiga ada optimum capacity efficiency. Itu di mana lagi di masa-masanya tingkat produksinya yang ideal. Jadi seimbang ya, ada ada kapasitas, ada persediaan. Jadi di sini tuh yang harus dilakukan itu yaitu kualitas produknya harus dijaga untuk kepuasan konsumen juga dan layanan serta customer satisfaction. Ya, customer satisfaction itu harus dijaga. Lalu yang terakhir ada low utilization. Low utilization itu pemasaran di mana kapasitasnya itu rendah, tapi permintaannya banyak. Jadi di sini yang harus dilakukan itu pemasaran agresif, inovasi produk, atau peningkatan dalam distribusi, atau bisa melalui pemasaran atau diversifikasi produk. Jadi yang selanjutnya di sini ada hasil survei kepuasan. Dari tabel yang tertera, di sini ada 8 kepuasan dengan jumlah orang satu kepuasan itu 140. Dan pada kepuasan satu ini minimum itu 3, nilai dari 1 sampai 5 nilai minimum itu 3, dan dari 1 sampai 5 nilai maksimumnya 5, dan memiliki rata-rata 4,38 dari kepuasan satu. Lalu dari kepuasan 2 terdapat nilai minimum 2 dan nilai maksimum 5 dan memiliki rata-rata 4,24. Di kepuasan 3 memiliki nilai minimum 2, nilai maksimum 5 dari 1 sampai 5 ya, dan memiliki rata-rata 4,29. Di kepuasan kelima memiliki nilai minimum 2, nilai maksimum 5, dan memiliki rata-rata 4,14. Di kepuasan 6 memiliki nilai minimum 2, nilai maksimum 5, dan memiliki rata-rata 4,26. Kepuasan 7 ini sama kayak kepuasan 6 ya, memiliki rata-rata 4,26 dan nilai maksimum minimumnya sama juga. Dan di nilai kepuasan 8 itu memiliki nilai minimum 1 dan memiliki nilai maksimum 5. Tetapi di sini rata-rata tetap 4,34. Wah, berarti di sini bagus banget ya Uniqlo ini ya. Para konsumen cukup puas dengan apa yang disediakan oleh Uniqlo. Jadi di sini dapat di rata-rata lagi dari semuanya itu mendapatkan rata-rata 4,27. Ya, bagus ya. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Selanjutnya ada peta posisi jasa. Di sini Uniqlo masuk ke kategori low price, high quality, barengan sama Mango dan Levi's. Selanjutnya ada juga di high price, high quality itu ada Adidas, Zara, sama Nike. Di low quality, high price ada Pull and Bear. Di low quality, low price ada H&M, Cotton On, dan Forever 21. Selanjutnya analisis strategi branding. Yang pertama simplicity and quality. Uniqlo menekankan kesederhanaan dalam desain,
produknya, tetapi dengan kualitas yang tinggi. Ini menciptakan citra merek yang dapat diandalkan dan berkualitas. Yang kedua, lifewear. Uniqlo mengusung konsep lifewear, yakni pakaian yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan nyaman dan fungsional. Ini menciptakan identitas merek yang terkait erat dengan gaya hidup modern. Yang ketiga ada global presence, yaitu Uniqlo membangun kehadiran global yang kuat dengan ekspansi ke pasar luar negeri yang agresif, membawa citra merek Jepang yang inovatif dan andal. Yang keempat, inovatif marketing. Uniqlo menggunakan berbagai strategi pemasaran inovatif, termasuk kolaborasi dengan selebriti dan seniman, serta kampanye media sosial yang kuat untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Selanjutnya, made for all ethos. We offer excellent clothes that everyone will want to wear. Our inclusive apparel transcends individual differences. This is the idea behind our made for all ethos. Jadi maksud dari konsep made for all ethos ini yang pertama everyone clothing of choice. Jadi Uniqlo membuat produk yang bisa dipakai untuk semua orang, dari anak-anak sampai orang tua. Yang kedua, affordable clothes for all. Jadi selain memberikan kualitas yang bagus, Uniqlo juga memberikan harga yang terjangkau sesuai kualitasnya. Yang ketiga, growing global support for our clothes. Jadi yang kita tahu kan Uniqlo itu udah berkembang luas di banyak negara itu karena mereka membuat produknya itu juga berdasarkan ciri khas dan budaya negara tersebut. Jadi bisa masuk ke banyak negara. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Oke. Terima kasih Cindy. Oke, jadi sekian presentasi dari kami kelompok 2 yang menjelaskan tentang produk Uniqlo. Jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk komen di kolom komentar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.